Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Insan Ansori, asal SMK Negeri 1 Gangga, CGP Angkatan 10, Kabupaten Lombok Utara. Pada kali ini, kita akan tampilkan demonstrasi kontekstual, yaitu penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Segitiga restitusi adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, agar menciptakan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tahap menstabilkan identitas. Kemudian prinsipnya adalah membuat kesalahan bagian dari proses pembelajaran. Kemudian guru akan menggeser identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Validasi tindakan yang salah. Yang pertama, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus, respon menjadi proaktif. Kemudian yang ketiga, menggali dan mengakui kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungan yang baik dengan murid. Kemudian menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Selanjutnya adalah mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus yang pertama, pada hari Rabu, Pak Insan tidak bisa mengajar pelajaran produktif di kelas A TSM karena harus mengikuti kegiatan di Mataram. Kemudian Pak Insan memberi tugas kepada siswa kelas 11A TSM agar kelas tidak kosong. Namun Aris tidak mengerjakan tugas, tetapi malah tiduran di meja dan akhirnya justru tidur sungguhan. Akhirnya saat mengumpulkan tugas, Aris tidak mengumpulkannya. Keesokan harinya saat mengoreksi tugas, Pak Insan menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Aris. Padahal berdasarkan buku presensi hari tersebut, si Aris masuk sekolah. Saat istirahat, Pak Insan pun memanggil Aris untuk klarifikasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Aris? Kamu tahu kenapa dipanggil? Tahu Pak, mungkin karena tugas. Berkaitan dengan tugas. Iya, benar. Tapi kamu kemarin masuk kan? Iya Pak. Masuk. Tapi saya tidak mengumpulkan tugas. Ya Pak Guru tahu ya, Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan ya. Kita selaku manusia pernah melakukan yang namanya kesalahan. Tapi kira-kira kenapa nih kok tugas tidak dikumpulin nih? Karena tiduran. Terus tugasnya tidak dikerjakan. Ya. Kira-kira kamu masih ingat keyakinan kelas apa nih kita nih, Riz? Kalau kita tidak mengerjakan tugas? Tidak mengulangi lagi, ya. Terus bertanggung jawab gimana? Nah, bertanggung jawab kan? Terus ya, peringatkannya yang kelas yang kamu langgar itu salah satunya adalah bertanggung jawab. Terus kedepannya kira-kira gimana, Riz? Tidak mengulangi lagi dan tugas dikerjakan. Itu solusi dari kamu ya. Itu aja yang berkaitan dengan tugas. Kemudian kedepannya jangan diulangi lagi. Ya, Riz ya. Jadi sekarang silakan kembali ke kelas. Oke? Assalamualaikum ya.
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris dari kelas 11 TSMA. Saya melakukan kesalahan atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas kami, yaitu tidak mengerjakan tugas. Saya tidak mendapatkan hukuman atau dimarahi oleh Pak Ihsan. Saya ditanya alasan kenapa tidak mengerjakan tugas, dan saya menjawab ketiduran, karena ketiduran di kelas, dan diminta mencari solusi agar atas kesalahan saya. Saya berusaha mencari solusi dengan bimbingan Pak Ihsan, sehingga saya dapat menemukan solusi yang harus saya lakukan. Ya Pak Ihsan, lakukan ini adalah demi masa depan saya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabar Maradi? Baik Pak. Kamu tahu kenapa dipanggil ke sini? Tidak tahu Pak. Tidak tahu ya. Jadi ketika praktek tempo hari kamu tidak menggunakan baju praktek, ya kan? Iya Pak. Betul ya. Kawan-kawan kamu pakai baju praktek nggak? Pakai. Pakai. Jadi udah tahu sekarang ya salahnya apa? Ya, tidak memakai baju praktek. Kira-kira nih keyakinan kelas kita yang mana nih yang tidak kamu lakukan? Tertib, yaitu tidak mengikuti aturan di bengkel, yaitu kalau praktek memakai baju praktek. Nah, setelah kamu tahu nih keyakinan kelas yang dilanggar, kira-kira kedepannya bagaimana solusinya? Gimana? Mau nggak pakai baju praktek kedepannya? Mau Pak. Mau. Jadi kedepannya pakai baju praktek, ya? Ya. Jangan sampai diulang lagi ya. Nah, berarti sekarang kamu sudah tahu keyakinan kelas yang dilanggar, dan Marhadi juga sudah tahu bagaimana kedepannya, yaitu kalau praktek menggunakan baju praktek, ya? Ya. Yakin ini ya? Oke. Ya itu aja ya Marhadi ya, yang Pak Guru sampaikan ke kamu agar tidak diulangi kembali. Ya, sekarang balik ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marhadi, kelas 11 TSMA. Saya melakukan kesalahan atau menjalankan keyakinan kelas kami, yaitu tidak memakai seragam praktek saat praktek dilakukan. Saya tidak mendapatkan hukuman memakai seragam praktek saat praktek dilakukan. Saya ditanya alasan mengapa tidak memakai baju praktek. Kemudian saya menjelaskan alasan saya tidak memakai baju praktek. Pak Ihsan tidak marah jika saya memberikan alasan. Saya meminta mencari solusi atas kesalahan saya. Saya berusaha mencari solusi dengan Pak Ihsan, sehingga saya dapat menemukan solusi yang harus saya lakukan.